itu tentang pemisahan campuran. Salah satu contohnya yang sering kita temui ini teh yang berada dalam kertas sari. Yang keluar kan cuma cair atau warna merahnya saja kan? Nah, yang ampasnya ada tetap di dalam kertas sari. Yang ini kopi panas ya, kopi panas. Kalau ditutup setelah dibuka harusnya logikanya kan kopi kan warna hitam ya. Nah, kenapa ditutupnya ada gelembung air bukan kopi? Nah, itulah terjadi sudah proses destilasi penyulingan karena perbedaan titik di itu yang akan kita pelajari hari ini ya, pemisahan campuran. Oke ya. Adapun tujuan kita belajar hari ini itu ada dua ya. Yang pertama menganalisis jenis-jenis pemisahan campuran. Kemudian melakukan percobaan pemisahan campuran. Diharapkan tujuannya bisa tercapai pada pelajaran hari ini ya. Oke. Buka bukunya ya. Ibu ada video, silakan dilihat. Kalau perlu, kalau ada yang penting silakan dicatat ya. Sabar ya, lagi dibuka. Lihatin aja ya apa tulisannya ya. Nah, tentang pemisahan campuran. Kalau ada yang penting silakan dicatat. Nah, itu adalah beberapa contoh sifat fisik yang mendasari pemisahan campuran ya. Nah, ini caranya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, pemurnian air sama pembuatan garam ya. Nah, itu caranya, filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi dan destilasi. Itu cara pemisahannya. Satu ya, kalau yang penting silakan dicatat ya. Ini yang filtrasi, contohnya ini penyaringan pakai kertas sari, ada larutan kopinya ya. Nah, ini akan kita praktikum nanti ya. Nah, lihat caranya. Itu larut campurannya, yang hitam itu campurannya ya, ini. Nah, itu campurannya. Oke, campuran, kemudian akan, nah, kita kopi maaf air dengan tanah ya, warna hitam tadi ya. Nah, disaring. Nah, oke. Ya, saring ya, ibu ada contoh. Nah, disaring itu ya. Yang di bawah itu namanya apa? Yang sudah kalau kalian baca apa? Filtratnya ya. Yang di atas namanya residu atau endapan ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, membuat teh, menyaring kopi,
membuat santan. Kemudian cara yang kedua, contoh sentrifugasi. Silakan dicatat ya. Nah, ini alat yang sederhana yang bisa kita gunakan. Kalau itu ada candi alatnya ya. Kali ini buatan kita bisa praktekkan di sekolah. Jadi intinya sentrifugasi itu diputar, diaduk ya. Tujuannya apa? Diputar itu memisahkan zat padat dengan zat cair. Akhirnya akan terbentuklah terbentuk dua lapisan. Oke. Contohnya, pernah lihat itu pemisahan keripik dengan minyak, kemudian pengeringan baju pakai mesin. Nah, itu sudah proses sentrifugasi yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, destilasi dan penyulingan. Tadi contohnya apa tadi? Yang dikasih di depan tadi contoh sederhana. Yang tadi di depan, yang tadi ya tutup, ada gelembung tadi. Kopi panas yang pakai tutup. Itu contohnya. Contoh sederhananya. Ini prosesnya ya. Nah, ini alat sederhananya kalau kita mau lakukan. Nah, ini contohnya. Contoh dalam industri penyulingan minyak bumi. Jadi dia pemisahannya berdasarkan titik-titik ya. Selain itu contohnya bisa juga nih penyulingan air. Minum yang aku gelas itu ya. Proses penyulingannya menggunakan destilasi minyak bumi, kemudian penyulingan alkohol murni, kemudian kromatografi. Cara pemisahannya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel yang bercampur dengan suatu medium ketika dialiri medium. Contohnya ini menggunakan kromatografi kertas salah satunya ya. Ini akan kita praktekkan nanti ya. Oke. Contohnya, nah, identifikasi kandungan zat bahan makanan ya sesuai jurusan kalian ya. Hasil pertanian salah satu contohnya. Ya. Nah, jenis-jenisnya kromatografi kertas. Ini yang paling mudah dilakukan ya, karena nggak butuh banyak bahan. Tipis sama gas. Yang terakhir sublimasi. Langkah-langkahnya ya. Nah, itu yang di tepisan yang di belakang di bawahnya itu ya. Contohnya nih, contohnya ya. Ya. Sudah dicatat? Sudah? Oke, sekarang coba dibuka di bukunya. Apa itu pemisahan campuran? Apa pemisahan campuran? Ada di bukunya.
Coba apa pemisahan campuran? Memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan ampas apa? Ampas itu apa? Zat, ya. Memisahkan satu zat dengan zat lainnya secara fisika. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba praktikum. Ini ada LKPD, ya. Oke, LKPD 2. Ya, alatnya bahannya sudah dibawa semua. Ya. Oke, lihat halaman kedua. Lihat halaman kedua. Nah, ya, sudah di halaman bahan sudah ada semua ya. Jadi cara kerjanya, jadi ada 3 kegiatan kita ya. Ada, nggak semuanya kita praktekkan karena sudah bahas ini ya, alat dan ini ya. Jadi yang kita praktekkan hal ini filtrasi, kristalisasi, sama kromatografi ya. Lihat, temu halaman kedua ya. Oke, baca aturan instruksi prakteknya, kemudian dikerjakan. Silakan dikerjakan. Yang pertama, dijelaskan dulu ya. Filtrasi pertama, buat larutan kopi, kemudian disaring, apa yang terjadi amati. Yang kedua, melarutkan garam dengan air, kemudian dipanaskan, apa yang terjadi amati. Kemudian yang ketiga, kromatografi kertas. Jadi
digambar antasarinya, kemudian dimasukkan dalam wadah yang sudah berisi air. Coba silakan ini dikerjakan mulai dari kegiatan yang pertama. Siapkan bahannya, ini lilitnya. Yang pertama. Baca, ada yang tukang baca, ada yang mengerjakan, ada yang menulis. Ya, ini jelas. Ini harapan bawah. Coba. Baca. Yang bingung silakan tanya ya. Campurkan kegiatan pertama. Jadi itu baca. Boleh. Kalau saya kecil untuk yang keempat. Ada dua kan antasarinya? Kira-kira lah ini. Kira-kira. Itu yang keempat. Campurkan air. Tahu kan kopi? Tahu kopi. Tadi tidak pernah pokoknya buat kopi di rumah ini kalau tahu kopi. Nah, diaduk sampai ini rata. Tahu? Nah, jadi enak aduknya. Enak kan? Sudah cukup juga, jangan banyak. Nah, aduk. Diaduk sampai rata. Nah, lihat kayak contoh yang tadi ya. Nah, buat kayak itu. Nah, boleh. Yang penting keluar. Nah, sudah rata belum aduknya? Sudah. Ada yang mengamati, lihat. Baca pertanyaannya. Ya. Hah? Ada tempat sampingnya. Ini bisa bawa. Nah, Pas kopi berada ini buat. Ya tumpah. Lihat yang kayak di contoh di video tadi kan? Nah, tumpah dia nya. Ada yang bilang. Pegang dulu. Sudah atau belum aduknya? Kayak cuma topi. Ya, saya beli. kecil itu lagi dia kan. Sudah bisa? Lem kita. Oke, pegang biar ada ini. Nah, ya. Besar kalian. Mau putih, nah, pelan. Benar. Kalau nggak itu pakai tisu boleh, kalau nggak ini, pakai tisu bisa. Nah, bolongan tidak di tengah posisinya. Tidak ada. Oh ini. Nah, ya. Kita bu. Kalau udah situ pasti yang bawah jadi jernih. Walaupun nggak sejernih air kan yang sudah bergabung dengan kopi kan. Jangan gemeter. Aduk dulu. Nah. Oke. Ada yang mengamati, ada yang menulis hasilnya. Lihat. Ada yang bingung pertanyaannya boleh tanya. Ya, memang begitu. Habis enggak, Bu? Hah? Intinya apa? Intinya kalau ini ya, filtrasi itu memisahkan campuran itu yang di atas itu berupa ampas, yang di bawah itu apa airnya, filtratnya. Nah, lihat, baca pertanyaannya. Tulis ya, ada yang menulis. Nah, ada dede nah di sini. Iya, lautan kopi dalam kurung filtratnya. Berarti yang cairannya, yang beningnya. Di mana di posisinya? Di atas apa di bawah? Yang di atas itu apa namanya? Paham? Jadi, misalkan di sini ampas kopi itu ada di mana?
di kertas, saring. Oh, bukan kamu pakai apa? Pakai tisu, berarti kertas tisu. Ya. Ya, atau Kak, gawe ke praktikumnya dulu, kita baru ngisi pertanyaannya. Oke. Selesai percobaan ke-1, percobaan yang kedua. Selesai? Nah, ini kan pertanyaannya nanti ya. Gawe ke praktikumnya dulu. Nah, garam, baca apa itu petunjuknya. Sudah? Yang sudah, yang satu. Siapa yang sudah satu? Nah, lanjut yang kedua. Kenapa? Sabar. Larutan berarti berbentuk mana berarti? Nanti kita Apa dia itu tutor? presentasikan kita buat kesimpulan. Kenapa? Jatuh. Hah? Itu ada dia pakai dia baca. Mana garam? Bawakan. Ini biar belah dulu. Karena kemarin ibu suruh bawa satu-satu gelasnya kan? Itunya, wadahnya. Ini tinggal diangkat lagi nanti. Oke, kalau itu lanjut sudah kan, Mak? Oh iya, sudah itu sudah dia. Yo, dipanaskan. Itu dulu. Buat larutan garamnya dulu. Sudah? Nah, ini biar ditunggu kan. Berikutnya percobaan yang kedua. Garamnya aduk dulu nah. Ini belum larut itu. Buat lalu di sini aduknya. Nah, iya kan baca dulu perintahnya. Nah, kasih air, kasih garam. Yuk, tambah garamnya. Airnya tambahin. Nah, tambahin airnya. Ini keempat lah. Nah, bikin ini enak lagi nanti. Udah kejingoan. Nah, aduk sampai larut. Baru kaget dipanaskan. Pemanasan itu tujuannya apa tadi? Memisahkan garam dengan air. Sampai larut ya. Garamnya sampai larut. Kalau larut itu berarti kebingungan lagi garamnya. Nah, berarti sudah larut. Nah, nih, kalau sudah boleh. Langkah selanjutnya apa katanya? Ambil sesendok larutan itu kemudian dipanaskan. Kalau nggak takut panas pakai tisu ujungnya, masih ada tisunya. Nah, biar ada panas. Diaduk sampai larut ya. Ya. Tadi larut dulu, kalau larut masih tidak kelihatan lagi butiran garamnya. Nah, aduk dulu. Ini tumpahnya. Tumpah bahasa galau gitu. Harus sini. Nah, ini dulu larut dulu. Lagi nih. Masih tidak kelihatan tak butirannya? Ini sudah larut. Ini. Ambil sudah. Nah, baru hidupin.
itu perintahnya? Baca perintahnya apa? Ambil larutan sebanyak 1 sendok makan. Panaskan di atas lidi piring. Coba. Pakai itu aja Kak. Pakai apa? Pakai tisu. Pakai tisu. Makan. Hah? Cukup lagi. Coba. Stop dulu, tak apa. Panggil Bu Dep. Piring itu, Apa Bu Dep? Nada aja. Sudah kaya. Iya betul. Banyak nih. Tumpah dulu. Iya tumpah dikit. Biasa biasa. Sudah? Gitu belum. Ya, amati. Amatinya. Ya, amati apa yang terjadi pada larutan garam. Ada tak pertanyaan? Ya. Lihat apa yang terjadi ya. Oke. Dia di pinggir-pinggir nah, pinggir-pinggir sendoknya itu nah. Apa itu? Nah, lihat. Apa tuh pinggir-pinggirnya tuh? Zat apa itu? Ya. Di pinggir-pinggir sendoknya itu ya, dilihat. Dilihat, ya, apalah itu? Yo, zat apakah itu? Apakah yang terbentuk itu? Ingat prinsip tadi, prinsip apa tadi apa prinsipnya? Kristalisasi tadi. Memisahkan apa? Larutan dari zatnya. Jadi apa yang ini tuh? Yang dicampur tadi apa? Larutan apa? Larutan garam. Berarti apa yang putih-putih itu? Garam. Kemana larutannya? Kemana larutannya? Airnya kemana? Kan katanya yang putih-putih itu mana? Lihatin nah. Yang putih-putih itu katanya kan kristal garam. Larutannya kemana? Airnya kemana? Kemana? Yo, kemana? Kristal itu. Airnya kemana jadinya? Mau? Ingat ya, prinsipnya lagi ya, dipelajari nanti ya. Ingat. Jadi proses pembuatan garam itu seperti itu kurang lebih ya, yang kan dari air laut itu asin kan? Nah, jadi prosesnya itu di kristal melalui pemanasan. Gimana caranya kalau itu tuh kalian tahu sederhana? Dibuat tambak-tambak di sinar matahari. Nah, itu yang sederhana. Setelah airnya hilang, menguap, timbul kristal garam. Itulah jadi cikal bakal garam yang kalian konsumsi selama ini. Ini pembuktian cara sederhananya. Kenapa? Jadi apa? Jadi apa putih-putih itu? Ya, butiran garam. Silakan ditulis. Nah, bentuk lagi kan? Nah, tadi lah bentuk larutannya kan ya? Nah, jadi kimia itu amazing ya. Nah, jadi
Iya. Airnya kemana? Menguap. Yang begini megang ya. Jadi jangan takut belajar kimia. Kimia itu menyenangkan. Sudah cukup kalau telah kering, Manis rasanya. kalau itu yang lakukannya sudah hilang, gimana? Mati ke. Yuk. Hati kok. Sudah. Baca pertanyaannya nanti. Sudah dikasih lihat lagi. Nah, sudah. Nah, data pengamatannya isi. Sudah? Lanjut ke kegiatan yang ketiga. Kromatografy. Nah, ini nih tujuan tadi. Yang tadi lihat kan video tadi kan? Dia nempel sini. Jadi kertas apa aja? Kertas saringnya ditempel di sini. Nah, jadi kayak gini. Nah, disiapin dulu. Mana wadahnya? Masih nggak wadahnya? Nah, oke. Kasih air 1/4. Pakai gini. 1/4. Ininya buat. Nah, jadilah. Nah, buat tanda titiknya di sini. Kurang lebih 3. Baca aturannya, Baba. 3 cm. Nah, 3 cm kurang lebih gini ya. Nah, coba. Gimana? Buat garis panjang deh. Atau bulat boleh, bulat agak besar. Nah. Ini. Isi, hitamnya isi. Diarsir. Nah, full. Nah, tadi nggak lihat video ini. Ngapain tadi? Dikira pacarnya ya? Oh, iya. Sudahlah. Banyak gitu. Kan ini kan di sini. Nah, sudah kita taruh di sini. Nah, taruh di sini. Pilih. Coba pilih. Bulat. Di mana tengah? Oke. Sudah? Gimana? Nah, di ujung. Jangan dipotong. Buat lihat. Tadi video. Nah, lihat buat bulatan di sini. Nah, bulatan penuh. Oke. Ada apa-apa. Aduh, ibu kasih ini. Ibu. Baca petunjuknya, baca dulu. Apa yang dilakukan? Baca. Nah, di tengah-tengah sini nak. Makanya baca petunjuknya nak. Nah, ngapa di pinggir itu? Berarti video tadi tidak dilihat. Nah, sudah tutup videonya. Ini lidinya. Mana? Sudah. Nah, taruh ya. Amati ya. Nah, mati. Nah, amati apa yang terjadi. Luntur dari warnanya. Oh. Nah, iya. Ini juga apa namanya? Bajunya kepocok. Bajunya kepocok. Jangan tuh. Nah, tuh. Lihat apa yang terjadi. Nah. Nyebar dah warnanya. Mana? Bukan. Lihat warnanya sudah itu menyebar dah warnanya. Mana airnya? Dan airnya tuh pucet. Naik banjirnya naik. Ya, amati. Lihat menyebar dah warnanya. Hah? Namanya partikum itu kadang sesuai, kadang tidak sesuai ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmu dari sini ya. Oke, lihat apa yang terjadi. Nah, luntur terus apa? Menyebar dah. Nah, tadi
intinya baik itu jadi memisahkan spidol ternyata banyak warna yang dicampur. Nah, itu dipisahkan oleh kromatografi ini. Jadi dasarnya pencampurannya warnanya ada apa? Ada berapa yang warna hitam tadi? Biru, ada kuning, Ah, coklat. jadi banyak warnanya ya. Nah, oke. Tulis di hasil pengamatannya. Terus baca pertanyaannya yang mana itu? Nah, oke. Yang ini airnya menjadi biru. Nah, mungkin ini kesalahannya apa? Terlalu banyak air, jadi tenggelam. Harusnya airnya itu tidak sampai tenggelam warnanya tadi, jadi merambat. Jadi warnanya akan tersebar kayak di percobaan kelompok 1. Nggak apa-apa. Namanya kita praktikum, kadang berhasil, kadang tidak ya. Oke, ditulis saja hasilnya apa? Yang hasil kelompok kalian ditulis apa hasilnya? Ya, tidak boleh bahas. Nah, apalah masalahnya nih? Spidolnya, Bu. Nah, tulis itu, tulis. Mungkin pengaruh internalnya. Sampel yang diuji ya. Mungkin ada sampel yang spidolnya itu sudah memang bagus ya itu kan. Nah, ini tulis apa hasilnya? Sudah. Nah, kalau selesai, buat ini apa? Selesai semua, sudah. Nah, selesai kegiatannya. Hah? Lagi dulu. Baru jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaan dari yang tadi, dari 3 kegiatan. Sudah selesai kan itu ya? Oh, jadi ini jadi. Nah, ini anak ya yang lumayan berhasil ya. Intinya nah, jadi apa? Nih lihat. Awalnya basicnya apa nih? Hitam. Ternyata spidol hitam itu komponen penyusunnya bukan cuma hitam, ada warna pink, hitam itu sendiri, warna orange, warna biru. Jadi tujuannya memisahkan itu, memisahkan zat-zat warna yang bercampur jadi satu warna hitam itu. Itu tujuan kromatografi. Mungkin yang 3 kelompok nggak terpisah itu banyak penyebabnya ya. Mungkin spidolnya juga ya kan. Mungkin yang kalian apa ngasih airnya kebanyakan. Ini kayaknya kebanyakan ini airnya. Jadi ini apa? Warna apa sampelnya itu yang kecelup. Nah, harusnya jangan sampai kecelup itu nggak dibaca nggak? Nggak baca ini intinya nggak apa-apa. Ya, tapi intinya tahu ya. Jadi kromatografi kertas itu ya. Sudah? Kalau selesai semua, sudah itu? Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Oke. Jawab pertanyaan. Kalau ada yang bingung, silakan tanya. Jawab. Bukunya ada kan? Kalau bingung kan? Tadi tuh ibu suruh buka bukunya. Oke. Videonya tadi ada, disuruh catet. Ini ya. Apa pertanyaan yang pertama? Mengapa? Nah, kenapa? Apa? Partikelnya lebih besar atau lebih kecil dari kertas hari? Oh, simpulkan dewek. Apa jadinya? Jawab pertanyaannya. Mengapa ampas kopi menjadi ya kan? Tidak bisa lolos dari kertas hari? Apa? Buka bukunya. Nah, buka bukunya. Tadi di videonya ada mana tadi itu pemisahan campuran judulnya itu lupa dan wujud materi pemisahan campuran. Biasa lagi itu sebab terakhir kita. Nah, baca ini yang tadi ini. Fil. Nah, coba bagian filtrasi baca. Nah, kenapa dia tidak bisa lolos?
Sudah lanjut. Ini. Bisa. Jawab pertanyaannya. Kenapa? Kalau nggak ketemu, takutnya. Nah, bagian filtrasi. Mana jawabannya? Belum. Ya, bentuknya lebih besar dari air, dari kita saring butirannya gimana? Tuh. Partikelnya, ukuran itu juga mempengaruhi. Kenapa ukurannya? Bingung. Kenapa bingung? Kenapa? Partikel itu lebih besar dari kertas tisu atau kertas sarung, maka dia datang itu kan. Nah, kamu mau masuk pintu untuk anak kecil. Oh, masuk tak kau? Masuk. Atau lewat jendela. Biasanya. Nah, baca tak kau masuk situ? Baca masuk ngapa? Ngapa ada masuk? Karena badanmu lebih besar. Logika. Kalau zat namanya itu ya, tapi dari kopi itu lebih besar dari kertas, dari kopi kertas sari. Sudah? Oke. Lanjut. Silakan ya. Kalau bingung boleh tanya lagi. Tidak lolos ya boleh. Tidak lolos. Menyangkut ke bahasa Indonesia itu. Kamu belajar bahasa Indonesia lagi nih kayaknya. Ya, lanjut. Kenapa? Ada lucu. Apa yang lucu? Enggak ada kan? Salah ngisi, udah apa bisa diperbaiki. Pori-pori itu nah, kalau wajah itu kan pori-pori namanya. Pori-pori ini ada, bukti ada dalamnya. Ada pori-pori. Kalau terkait pori-pori itu tembus banyak air udah. Jadi setiap kertas, setiap ada pori-porinya. Ada kalau yang pori-porinya besar, itulah makanya kelihatan. Kalau pori ini kan tidak perlu kelihatan ini kan. Nah, susah memang. Setiap benda zat itu ada pori-porinya. Pipi kita ini ada pori-porinya, ya, itu sudah. Jadi pori-pori itu lubang yang ada di kertas sari, kertas tisu. Apa yang menguras? Apa soalnya yang mana? Bandingkan hasil kristalasi dengan larutan. Nah iya, bentuknya wujudnya ada 3 nih. Nah, berarti kalau hasil kristalasi wujudnya apa? Bentuk kristal, bentuk kristal. Nah, itunya larutannya dalam apa? Berbentuk cair. Larutan darah. Iya, terus bagus juga. Lanjut.
Tuh. Baca lagi salah. Nah, berarti kalau bikin dari bawah. Poring-poring dan dimasuk sedikit dari yang pagi-pagi harus tetap sonek, tetap semangat pagi-pagi ya. Semangat, semangat. Apa yang membuat Ayo. yang membuat Ini sudah. Ini sudah semua. Datanya. Wah, ini benar. Kalau sudah, tunggu kawannya yang lain dulu biar diberesin dulu nih. Sudah. Oke. Perwakilan kita presentasi ke depan. Hasil pengamatan yang kali ini. Hah? Kenapa? Apa cepat saja menguat. Tadi kan larutan garam dipanaskan, ya kan? Hasil akhirnya apa yang ada di sendok? Yang di sendok tinggal apa yang di sendok? Garam. Yang harusnya awal tadi air dengan campuran garam kan? Jadi apa lah yang nguap video? Nah, pinter. ya air. Iya, yang nguap. Ini selesai? Kalau sudah ini diberesin. Sudah ya saya, maaf saya keluar ya. Oke, saya keluar Bu. Bu, beri saya keluar ya. Mas Kumah, aku semua masuk. Yang minta itu yang cek ini yang lagi live lagi yang Sudah ketutup. Sudah. Lanjut ya, lanjut. Kita tetap lanjut. Lanjut, sudah. Siapa sudah? Sudah? Oke, kemarin. Nah, saya coba perwakilan kelompok dua, maju bacakan hasil petitumnya. Yuk. Bukan yang intinya ya, hasil kerjanya. Lagi itu kita baru ini pertanyaannya kita ini. Hasil pengamatannya. Yang dibacakan hasil pengamatannya. Yuk. Gimana caranya? Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mempresentasikan boleh, menyajikan boleh, membacakan boleh. Yang mana kamu bisa nyebutnya? Ya. Baca yang hasil pengamatannya ya, data pengamatan bukan hasil apa? Karena nggak usah, kan itu evaluasi buat kalian. data pengamatan lakukan kopi atau pil setelah berada di bawah atau lolos dari jaringan. 2. Yang lain dengar? Ampas kopi berada di atas tisu Tadi udah kawannya ngomong. data pengamatan. 1. Bandingkan antara zat hasil instalasi dengan larutan garam semula. Sudah. 2. Garam yang menguap adalah air. 3. Zat hasil kristalisasi adalah butiran garam. Oke, sudah. Ya. Tutup. Itulah. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya malu-malu ke depan ya. Nama apa? Namanya udah baca. Kenapa itu? Lanjut. Kelompok itu tadi. Kelompok 3. Itu udah. Ini. Gak apa-apa. Baca aja. Apapun hasilnya, itulah hasil kita praktikum hari ini. Ya. Ya, baca data pengamatan. Judulnya data pengamatan. Nih, data
pengamatannya, Le. Yuk. Yang lain perhatikan. Kalau beda hasilnya dengan kelompok kalian. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyajikan hasil pengamatan kami. Jangan malu-malu. 1. Larutan kopi filtrat berada di bawah. 2. Ampas kopi berada di kertas tisu. Data pengamatan 1. Bandingkan antara zat hasil kristalisasi dengan larutan garam semula. 2. Zat yang menguap adalah timbulnya gelembung-gelembung gas. 3. Zat hasil kristalisasi adalah timbulnya butiran garam. Oke. Sudah? Sekian dari pengamatan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kelompok yang lain kurang lebih gimana hasilnya? Sama beda? Sama. Ya. Jadi itu tadi kita sudah melakukan praktikum beberapa jenis pemisahan campuran. Coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Yuk, Ibu Tojo atau angkat tangan? Angkat tangan. Yuk, siapa? Yuk. Kenapa? Kegiatan kita hari ini. Jadi apa? Judulnya apa kegiatannya hari ini? Pemisahan campuran. Yuk, siapa? Yuk, siapa? Kamu coba. Apa bisa campuran? Coba bariskan. Apa bisa campuran? Nah, jadi kesimpulannya dari kesimpulannya pemisahan campuran. Terus apa yang kita lakukan hari ini? Nah, apa pemisahan campuran? Pemisahan suatu zat dengan ulang. Coba. Pemisahan campuran zat satu dengan zat yang lain. Terus apa lagi yang kita lakukan hari ini? Ada berapa pemisahan campuran kita lakukan hari ini? 3. Oke. Nih namanya apa? Filtrasi. Filtrasi itu yang hasilnya apa? Filtrasi. Kemudian kristallisasi. Kemudian grafi. Coba. Jadi kalau filtrasi itu pemisahannya berdasarkan apa? Yuk. Hah? Coba. Filtrasi pemisahan berdasarkan apa? Coba. Apa? Campuran gerakan maka penyaring. Nah, itu filtrasi. Kemudian ayo kristalisasi. Apa? Pemisahan campuran zat padat dari larutan. Nah, pemisahan zat padat dari lautannya. Ulang. Apa tadi? Apa tadi? Kromatografi tadi? Nah, apa? Pemisahan zat padat dengan lautannya. Kromatografi. Kristalisasi. Nah, yang terakhir kromatografi. Apa berdasarkan apa kromatografi pemisahannya? Campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan perempasan dari zat-zat dalam campuran pada medium tertentu. Ya, jadi itulah kegiatan kita hari ini ya. Jadi mungkin masih banyak yang belum hafal, belum paham benar. Dibaca lagi ya, pemisahan campuran. Oke. Itu ada yang mau tanya? Hah? Aja dulu. Ada yang mau tanya? Oke, terima kasih untuk atensinya, untuk belajarnya hari ini. Semuanya penuh semangat ya. Semuanya walaupun ada yang tidak berhasil, nggak apa-apa. Namanya ada faktor-faktor X ya kan? Ada yang berhasil,
sedikit, kadang mungkin banyak nih Pak. Mungkin dari sampelnya atau dari kita praktikumnya yang akan praktikannya, ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu teorinya yang benarnya gini, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak